Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada saat ini kita tetap diberi kemampuan untuk taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya, ya, menjadikan jalan yang kita tempuh adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk menyampaikan Islam, ya, untuk pedoman hidup bagi kebahagiaan seluruh manusia, agar kehidupan ini tertata di dunia, ya, kita memperoleh kesejahteraan dan di akhirat akan memperoleh kebahagiaan yang tidak ada bandingannya. Pada pagi hari ini ada satu ayat terakhir, ya, dari surat Az-Zumar. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan surat Ghafir atau surat Mukmin. Pada ayat yang lalu sudah digambarkan bagaimana nasib orang-orang yang bangkang, ya, digiring ke neraka, dan orang-orang yang bertakwa, ya, disambut di surga, gitu. Itu keadaannya sudah begitu, masing-masing sudah tahu tempatnya. Nah, ini ayat terakhir ini menggambarkan bagaimana keadaan seterusnya setelah vonis, ya, keputusan terakhir dari Allah yang berkekuatan hukum tetap tidak bisa diubah-ubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wa taral malaikata, dan engkau akan melihat malaikat-malaikat hafina min khalil arsy, berlingkar di sekeliling arsy. Yusabbihuna, ya, semuanya bertasbih bihamdi rabbihim, sambil memuji Tuhan mereka. Wa qudiya bainahum bil haqqi, dan diputuskanlah di antara mereka dengan adil. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan diucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Karena sudah semua mendapatkan haknya masing-masing, baik yang salah mendapatkan hukuman, yang beramal soleh dapat ganjaran, gitu, ya. Ya, jadi setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang ganjaran-ganjaran hamba-hamba Allah, ya, yang mendapat tugas, yang mukallaf seperti manusia ini, ya, kemudian dijelaskan keadaan hamba-hambanya yang bebas dari beban tugas itu, yakni para malaikat. Ya, malaikat itu tidak ada kewajiban sholat, tapi mereka sudah punya kewajiban masing-masing, ya. Semuanya yusabbihuna, bertasbih.
Ayat ini menjelaskan, menyatakan, dan engkau akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arasy, bertasbih sambil terus-menerus memuji Tuhan mereka, dan diputuskanlah di antara mereka, yakni hamba-hamba Allah yang dibebani tugas, yaitu manusia dan jin, dengan adil. Ya. Wataro, dan engkau akan melihat. Ya. Siapa engkau di sini siapa? Ya. Kalau ya engkau di sini itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ya. Dan mudah-mudahan memang begitu. Maka ini merupakan suatu isyarat bahwa ketika itu beliau berada di sekitar arasy ilahi. Ya, jadi Nabi Muhammad berada di sekitar arasy ilahi. Jangan digambarkan seperti tempat di dunia ini ya. Suatu tempat yang tidak dapat dijangkau kecuali hamba-hamba Allah yang sangat dekat kepadanya, kepada Allah. Ya, jadi kedudukan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tempat yang tertinggi nanti saat di hari akhir. Sebagian ulama menjelaskan ya bahwa ditujukannya kata tersebut taro, engkau ya, itu kepada Nabi Muhammad karena hanya beliau yang dapat memandang situasi itu, yang bisa melihat malaikat bertasbih di sekitar aras itu hanya beliau ya, sedangkan yang lain tidak diberi kesempatan sebagaimana kesempatan yang diberikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu pendapat ya. Ada juga pendapat yang lain yang memahami kata engkau melihat taro al malaikata ditujukan kepada siapapun ketika itu yang dapat melihat, dan dengan demikian kita tidak harus menyatakan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah ya. Jadi siapapun yang memang diberi kesempatan semacam itu akan menyaksikan para malaikat bertasbih di sekitar arasy ilahi ya. Ini nanti gambaran setelah nggak tahu ya berapa juta tahun. Ya, kalimat hafina ya, terambil dari kata haf ya, hafa, yakni seseorang yang mengarahkan pandangannya secara penuh kepada sesuatu dan berada di sekeliling ya. Jadi fokus pandangannya kalau melihat lampu itu ya melihat lampu itu malaikat semacam itu. Jadi tidak noleh ke kiri dan ke kanan, ke muka, ke belakang ya. Pandangannya fokus pada satu objek tertentu. Kemudian domir ya, hum pada firman-Nya wa qudiya bainahum ya, diputuskanlah di antara mereka. Ada yang memahami ya, ulama Al-Quran dalam arti putusan antara manusia dengan malaikat ya, karena malaikat selama ini punya fungsi ngawasi dan sebagainya. Tapi mungkin itu tidak terjadi. Jadi yang ada adalah manusia itu sudah ditetapkan tempatnya masing-masing yang tidak akan bisa berubah lagi. Kemudian potongan yang terakhir dari ayat ya, sebagai penutup dari surat Az-Zumar ini, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ya. Di surat Fatihah ada alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Apa di akhir surat Zumar ini yang dimaksud itu apa? Ya, kalimat alhamdulillah di dalam ayat ini di akhir surat Az-Zumar ya, para ulama memahaminya sebagai pujian atas penyelesaian ya, ketidakcocokan, persengketaan ya, yang ada di dalam ayat 74 berkaitan dengan yang
mau masuk surga. Ya. Tapi bagaimanapun karena semua sudah tertata ya, di manapun kalau sudah tertata selesai segala masalah, wajar kalau kita itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Urusan kecil atau urusan besar, kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, kita bisa silaturahmi dengan baik, kita ucapkan alhamdulillah karena itu merupakan anugerah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini orang sudah ditempatkan di tempat yang semestinya ya, di surga Jannatun Na'im, bisa menyaksikan Allah bagi siapa yang diberi kesempatan. Itulah ya akhir penjelasan ya, ayat yang ke-75 dari surat Az-Zumar ya. Kita sekarang awali dengan bulan yang baru ya, dengan surat yang baru, surat 40 ya, surat Ghafir. Ini namanya dua. Surat Ghafir ya, ini termasuk surat Makkiyah ya, yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ya. Surat ini biasa juga dinamai surat Mukmin gitu ya. Kadang-kadang dalam satu mushaf namanya surat Ghafir, kadang-kadang namanya surat Mukmin. Itu kadang-kadang kalau di dalam surat itu, di surat Mukmin misalnya, orang lalu bertanya, mana yang surat Ghafir? Ya ternyata bahwa surat ini namanya dua, surat Ghafir dan surat Mukmin sekaligus. Ya kita langsung aja mulai ya, ini karena awalnya 3 ayat barangkali sudah cukup insyaallah. Ini ayatnya pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya, al-akhruf al-muqatta'ah ya, huruf-huruf sebagai awal surat Yasin, Hamim, Toha. Ini saya kira penjelasannya sudah dalam surat-surat yang lalu. Ini sudah sering ya. Ini ada makna, ini tantangan ya bagi orang-orang yang tidak percaya ya, bahwa ayat Al-Quran ini terdiri atas huruf-huruf ini ya. Kalau kamu orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran, cobalah buatlah satu surat ya, yang isinya ya sebagaimana wahyu Allah yang terdiri atas kata-kata yang sehari-hari juga kamu pakai, huruf-huruf yang kamu pakai ya. Ternyata tantangan ini masih ada dan tidak ada seorang pun yang berhasil ya menciptakan surat seperti Al-Quran. Orang mencoba sudah banyak, tapi selalu gagal. Karena memang wahyu Allah tidak bisa ditandingi oleh siapapun, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara gotong royong gitu ya. Ya, biasanya antara satu surat dengan surat yang lain selalu ada munasabah ya, ada kesesuaian. Di mana letak kesesuaian antara surat Az-Zumar dengan surat Ghafir ini dijelaskan sebagai berikut. Ya, akhir surat yang lalu, surat Az-Zumar yang baru saja saya jelaskan, membuktikan kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala serta kebenaran janji serta ancamannya terhadap siapa yang taat dan siapa yang durhaka, siapa ahli maksiat. Ya, dengan keputusan yang tepat, tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya, tidak ada maklar kasus. Ya, sudah semua keputusannya berdasarkan data yang diberikan oleh malaikat selama hidup kita, ya, semuanya tercatat. Ya, data itulah sebagai pertimbangan vonis atau keputusan nanti di mahkamah ilahiyah. Hal ini membuktikan bahwa kitab ya, Al-Quran yang menguraikan hal tersebut adalah kitab yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala
ya, bukan dari yang selain Allah, dan bahwa dia, yaitu Allah itu maha sempurna, ya, keperkasaannya, maha sempurna ilmunya, ya. Ya, kalau ilmu manusia itu, ilmu itu selalu berubah. Sekarang benar, mungkin 5 tahun lagi sudah tidak benar. Itu ilmu manusia. Ya, penyakit ini, obatnya ini nanti sudah, ya, obat itu nggak cocok lagi. HIV sampai sekarang belum ditemukan obatnya, sedangkan Allah sendiri tahu. Obatnya apa itu tahu. Karena Allah maha mengetahui, ilmunya tidak terbatas. Ini manusia harus ngaku ya, kekurangan dirinya, walaupun oleh Allah diberi potensi ya untuk selalu mencari dan mencari. Ayat di atas menyatakan, ya, ayat dari awal surat Ghafir ini, bahwa Hamim, ya, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, penurunan Alkitab ini yaitu Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, bukan dari siapa-siapa. Ya. Ya. Ini menguatkan, ya, ada gandengannya antara akhir surat Zumar dengan awal surat Ghafir, ini nyambung. Ya, walaupun proses penyusunan Al-Quran dulu mengalami, ya, musyawarah di antara tim, ya, panitia penyusun Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Oleh karena itu mushaf yang kita baca, yang disepakati oleh Ahlus Sunnah adalah mushaf Utsman bin Affan. Ya, secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa rangkaian Hamim yang mengawali surat ini, seperti halnya dalam beberapa surat yang lain, merupakan isyarat bahwa kitab suci Al-Quran menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa yang digunakan orang-orang Arab, sebagaimana tadi saya jelaskan. Ini merupakan tantangan. Nek kowe pancene ya gak percaya nang Quran itu duduk saka Gusti Allah, jajal ngawi kan gitu ya. Sing kaya Al-Quran, ternyata tantangan ini tidak bisa disambut, direspon dengan benar oleh orang-orang yang tidak percaya Al-Quran. Ya, ini minallahil azizil alim. Ya. Kalau kata aziz itu yang perkasa, yang tidak ada yang mengalahkan gitu ya. Tapi kalau saudara kita Abdul Aziz, ini karena memang Abdul Aziz bisa juga mendapatkan sakit, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan sabar ya, karena manusia. Tapi Aziz Allah sendiri itu tidak mengenal ngantuk, tidak mengenal tidur kan gitu ya. Sedang kalimat al-alim terambil dari akar kata alima. Apa artinya? Adalah menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, alima diartikan menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, kalau orang ahli kayu misalnya, kayu jati itu ya seperti ini, kalau kayu waru seperti ini, kayu sono seperti ini, sengon seperti ini mungkin masih terbatas ya, unsur-unsurnya apa, kalau kekuatannya berapa, penyakitnya apa, itu ahli perkayuan tahu. Tapi Allah jauh lebih tahu tentang kayu dan yang lainnya. Ya, misalnya ahli metalurgi, ya, ahli logam misalnya. Ya. Misalnya kalau tembaga bisa untuk apa, misalnya kalau besi bisa untuk apa, kalau nikel bisa untuk apa, kalau aluminium bisa untuk apa, dan itu bisa dicampur antara satu bahan dengan bahan yang lain. Ya. Itu ahli logam. Ya. Semua kata yang tersusun dari huruf ain, alam, mim, ya, alima. Kita ya kan alima itu arti tahu saja ya. Alim tukar, saya tahu kamu ya.
Ini kalau allama itu bisa artinya memberitahu, mengajar gitu ya. Kalau ta'allama supaya dirinya tahu namanya belajar. Ta'allamtul lughatal arabiyyah, saya belajar bahasa Arab. Itu kelebihan bahasa Arab, ada ilmu tasrif namanya ya. Konjugasi barangkali bahasa barat. Ya. Kalau bahasa Inggris misalnya, ya waktu sekarang dengan waktu lampau berbeda, waktu yang akan datang berbeda, ada present continuous ya. I am reading, saya sedang baca gitu ya. Bahasa Jerman juga ada begitu. Kalau sekarang saya pergi, gehe gitu ya. Ya, dan sebagainya itu ada bahasa-bahasa. Ya bahasa kita, bahasa Jawa barangkali itu enggak ada. Aku wingi lunga, saiki lunga, sesuk lunga, tetap lunga gitu ya. Ya, ilmu Allah mencakup seluruh wujud. Ya, tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah, semua adanya. Ya, yang kita hadapi baik tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, jamadi, ya, benda-benda yang mati seperti tanah, pasir, batu. Ini semua ada dalam ilmu Allah. Ya, mungkin juga bahan-bahan yang mengandung energi termasuk uranium dan sebagainya, itu semua tercakup dalam ilmu Allah. Segala aktivitas kegiatan lahir dan batin makhluk diketahuinya sebelum terjadi, saat terjadi, dan sesudah terjadi. Ya. Dalam bahasa waktu rame-rame Gestapo itu ada prolog, ada naluh, ada epilog ya. Apa yang sebelum terjadi, sebelum G30S, kemudian sedang terjadi itu apa yang itu ya, dan sesudah terjadi itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sebelum jadi presiden, saat jadi presiden, sesudah jadi presiden, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebelum lahir diketahui, setelah hidup di dunia diketahui, nanti sudah mati itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ya. Secanggih apapun yang dipakai oleh makhluk untuk mengetahui, itu masih ya ketinggalan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kecanggihan alat itu kan mempercepat ya penemuan invention yang lebih baru ya. Tapi itu masih di belakang ilmu Allah. Ya. Apa perbedaan ilmu manusia yang dimiliki, yang diberikan barangkali oleh Allah pada manusia dengan ilmu Allah sendiri? Ini sedikit supaya kita tahu ya. Ya paling tidak ada 6 perbedaan di sini antara ilmu Allah dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Pertama, ya nomor 1, dalam hal objek pengetahuan Allah ya, mengetahui segala sesuatu ya. Tentang kesehatan, tentang ilmu tumbuh-tumbuhan, tentang ilmu sosial, macam-macam itu semua ada dalam ilmu Allah. Lauh mahfud ya, itu semacam apa ya, blueprint ya. Semua yang ada ya, yang belum ada semua sudah ada di sana. Termasuk kita ini akan mati umur berapa, itu sudah ada dalam kitab ya. Manusia tidak mungkin dapat mendekati pengetahuan Allah karena pengetahuan mereka hanya sebagian kecil dari setetes samudra ilmunya ya. Orang ahli kesehatan ya, di antara ahli kesehatan juga bertingkat-tingkat ya. Misalnya dokter umum, ada dokter spesialis, masuk ada barangkali yang melebihi itu. Ya, yang ahli peneliti itu bidang kesehatan, belum bidang ya biologi, fisika, kimia, ya dan lain-lainnya. Itu bedanya ilmu Allah. Oleh karena itu orang mendapatkan gelar kesarjanaan itu juga setiap saat bisa. Ya, bagaimana ngopeni tomat bisa jadi dokter.
Ya, bisa bagaimana bisa mungkin mendaur ulang sampah yang menyulitkan manusia, itu bisa juga akan memperoleh ya, kesarjanaan tingkat tertinggi. Ya. Padahal itu hanya satu bidang yang kecil. Tadi dikatakan setitik dari samudra ilmu Allah. Ya, ilmu Allah kan tidak ada habis-habisnya. Itu pertama ya. Jadi sedikitnya ilmu manusia dibanding ilmu Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Itu pertama. Yang kedua, kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat mencapai kejelasan ilmu Allah. Tadi saya katakan ya, sebenarnya manusia tahu misalnya baik kayu yang masih hidup atau yang sudah mati semacam ini, yaitu yang pokok-pokok saja. Ya, disangka kayu ini tidak ada hamanya, ternyata pada waktu sekian puluh tahun kemudian, oh ada juga hamanya yang ngerogoti kayu ini. Ya, di samping yang sudah jelas-jelas kayu jati berbeda dengan kayu salam misalnya ya. Ya, dengan kayu mahoni, dengan kayu yang lain-lain. Penyaksian manusia yang paling jelas terhadap sesuatu hanya bagaikan melihatnya di balik tabir yang halus, tidak dapat menembus objek yang disaksikan sampai ke batas terakhir. Ya, apalagi namanya ilmu sosial itu terkait dengan ya kecenderungan seseorang dalam waktu tertentu. Bagaimana manusia ini bisa rukun? Yang merukunkan itu apa? Apakah iman atau kepentingan? Ya, kepentingan macam-macam. Kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Orang mendukung seseorang karena kepentingan. Orang jauh dari seseorang karena kepentingan. Kan gitu ya. Itu lapangannya ilmu sosial. Ya. Orang bisa bersatu, orang bisa pecah belah. Ini bagaimana? Untuk mencari itu adalah tugas ilmuwan sosial. Ya, ada gambaran yang mungkin sudah klasik ya, masyarakat paguyuban dengan patembayan. Ya, bahasa Jermannya Gemeinschaft dengan Gesellschaft itu. Tapi masyarakat yang murni seperti itu nggak ada. Ya, sudah campur, kadang-kadang lebih berat pada Gesellschaft, kadang-kadang lebih berat pada Gemeinschaft gitu ya. Masyarakat yang rukun, yang tidak terlalu banyak pamrihnya gitu. Mungkin masih ada masyarakat yang kecil. Tapi kalau masyarakat sudah nasional Indonesia, mungkin kecenderungan patembayanya, Gesellschaftnya itu makin besar ya. Kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan yang lain gitu ya. Itu dua ciri antara ilmu Allah dengan ciri ilmu manusia. Yang ketiga, ilmu Allah bukan hasil dari sesuatu, tapi sesuatu itulah yang merupakan hasil dari ilmunya. Sedang ilmu manusia dihasilkan oleh adanya sesuatu. Contohnya begini ya. Kalau kita menanam ya, petani, tanam ini supaya bisa subur itu harus dipupuk misalnya. Pupuknya yang cocok apa? Apakah ZA, apa urea, apa TSP? Itu diadakan percobaan berulang kali. Ya, bibit padi, kalau padi itu umurnya dulu 6 bulan. Sekarang dibuat bibit padi yang umurnya 3 bulan. Itu juga ada percobaan. Ya. Dulu 6 bulan, ya, padi itu umurnya 6 bulan. Sekarang ini 3 bulan sudah panen karena manusianya banyak. Kalau umurnya 6 bulan nggak cukup gitu ya. Lain aja kalau musim hujannya agak terlambat, ini barangkali pemerintah yang menyediakan pangan juga sudah ketir-ketir. Cukup nggak nanti panen yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia. Oleh karena suruh makan tidak hanya nasi dari beras, boleh makanan yang lain-lain ya, umbi-umbian, pohon, telo, waluh, itulah makanan-makanan yang sehat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bedanya ilmu Allah memang dari Allah sendiri, tapi ilmu manusia itu kita mencari, ya, adakan eksperimen, ya, percobaan-percobaan. Ya, jenis tanah pun juga, tanah ini cocok untuk itu, tanah ini cocok untuk itu, ya, ada yang cocok untuk sayuran, ada cocok untuk buah-buahan, ada cocok untuk tebu, ada untuk padi, untuk tanaman keras, ya, jati, kopi, coklat, macam-macam itu ada. Dicoba itu ilmu manusia. Ya, oleh karena itu namanya laboratorium. Ya, ini selalu dibutuhkan, ya, dalam lembaga-lembaga keilmuan. Itu nomor 3, ya. Sifat beda ilmu Allah dengan ilmu manusia. Beda yang keempat, ya, ilmu Allah tidak berubah dengan perubahan objek yang diketahuinya, karena pengetahuannya tentang apa yang akan terjadi dan pada saat kejadiannya sama saja di sisinya. Ya, ilmu Allah tetap, kalau misalnya saya belum ada, ilmu Allah sudah mengetahui saya itu bagaimana. Saya ada, ini ilmu Allah juga sudah ada. Ya, sedangkan ilmu manusia, kita ini masih dalam rahim ibu. Ilmu manusia kan begitu. Kemudian bayi, ada dokter anak-anak. Ya, kemudian anak-anak itu punya penyakit-penyakit tertentu, itu ditangani oleh dokter tertentu, ya, dokter anak. Kemudian setelah dewasa dan sebagainya, suka ngerokok misalnya, ya, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal akibatnya kalau orang merokok itu ini, itu ilmu manusia kan baru mengetahui sesudah terjadi. Ya, ini bedanya. Ya, kelima, Allah mengetahui tanpa alat, sedang ilmu manusia diraihnya dengan panca indera, akal dan hati, yang semuanya didahului oleh ketidaktahuan. Ya, kita bisa mengetahui itu dengan alat. Mula-mula indera. Indera ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panca indera itu. Ya, penglihatan, pendengaran, perasa, peraba. Ya, perasa itu lidah, kalau peraba itu kulit. Ya, kemudian nih kalau misalnya masuk, ya, dalam indera kita tuh diolah oleh otak kita. Ya, oh ini padang ini karena lampu, ya. Padang yang nanti jam 7, oh ini karena matahari. Itu karena indera. Kalau kita ini indera kita nggak jalan, itu nggak bisa. Ya, itu sederhananya semacam itu. Apa betul pohon, daun pohon itu warnanya hijau misalnya, ya. Ya, itu adalah karena mata kita menangkap, ya, cahaya, ya, itu pengembalian dari berbagai macam objek yang ada di hadapan kita. Kemudian hati, ya, di samping akal tadi mengolah, ya, masukan-masukan, kemudian hati kita. Ya, ini mungkin yang lebih kuat tasawuf, ya, itu membahas tentang hati. Orang itu hatinya secara fisik itu sehat, nggak ada penyakitnya, tapi orang ini kok sedih terus. Nah ini, ya, itu ada ilmu untuk ngobati itu. Ya, Polbun itu, ya, ada siaran TPI namanya Bengkel Hati. Ini terkait karena kesehatan fisik, ya, itu terkait dengan baik nggak hati orang itu, ya, merespon keadaan itu baik nggak, dia sabar atau dia suka cerewet atau tidak, itu terkait. Ada namanya penyakit fisik yang disebabkan penyakit hati, namanya psikosomatis. Ya, ya. Diperiksa dokter nggak sakit, tapi orang ini merasa sakit terus. Loh, ini obatnya pikir, ya. Ya. Maca Quran sak maknane itu, ya, wong kang soleh kumpulono itu obatnya. Ya, salat wengi lakonono kudu weteng ingkang luwe itu, ya. Itu ilmu juga yang tidak diperoleh dengan panca indera, dengan akal, itu dengan hati, ya. Ya, ilmu Allah ini yang keberapa ini, ya? Yang keenam, yang terakhir, ilmu Allah itu kekal, tidak hilang dan tidak lupa, ya, berbeda dengan manusia. Manusia ini sepandai apapun, kalau orang ini sudah kena stroke, lupa, hilang sudah ilmunya. Ya, tadi tidak kekal.
Naudzubillah, mudah-mudahan. Ya, tapi kalau Allah menentukan kamu pada akhirnya itu bisa pikun, ya sudah. Saat pikun kan taklifnya berbeda. Ya, sudah. Orang itu masih diberi beban itu ya, sholat macam-macam itu kalau masih waras. Kalau sudah lupa, sudah pikun, ya dikembalikan pada Allah. Kalau dulu masih sehatnya dia rajin ke masjid, kemudian lumpuh nggak bisa ke masjid, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ini pahalanya itu waktu masih sehat rajin ke masjid, waktu lumpuh mudah-mudahan ya, karena ini dari Allah ya, pahalanya pahala waktu masjid sering rajin ke masjid masih tetap bagi orang yang lumpuh, karena Allah Subhanahu wa taala kalau kelumpuhan itu diterima dengan sabar oleh yang bersangkutan. Dulu awas, kemudian misalnya dikasih anugerah buta ya, ada hadis ya bahwa kalau Allah itu memberi cobaan buta, ya ini akan diganti dengan surga. Mudah-mudahan seperti itu. Karena memang sebelum buta dia orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu artinya alim, ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Perbedaannya ada 6 tersebut. Ya, saya tambah 1 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Ghafir ya, ghafiriz dzambi, Allah itu pengampun dosa ya. Sirotnya isim fa'il. Jadi pengampun bukan sesaat. Pak Suryo, kulon yun ngapunten nggih, itu sesaat, saat itu saja. Tapi Allah itu ngampuni orang terus menerus gitu kan. Ya kita kan biasanya begitu, ada orang salah minta maaf pada kita, kita maafkan saat itu. Tapi Allah itu sifat mengampunnya terus menerus. Wa qabilit taubi, dan Allah penerima tobat ya, syadidil iqabi, keras pembalasannya, zitauli, pemilik karunia, la ilaha illa huwa ilaihil masir, tiada Tuhan selain dia, hanya kepadanya lah tempat kembali. Ya, ini sifat-sifat yang sangat mutlak barangkali ya. Pintu surga itu ditutup kecuali pintu taubat, tidak pernah ditutup. Siang, malam, pagi, sore pintu taubat selalu terbuka untuk siapapun. Ya. Jadi orang berbuat salah cepat istighfar pada Allah, tidak akan mengulangi perbuatan itu, pintu taubat terbuka. Ya, jadi siapapun ya, orang mungkin sekarang masih musyrik, masih kafir, ya masih banyak maksiat, kalau bertobat meninggalkan akidah yang lama ke akidah Islam, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun Allah ya maha perkasa, Al-Aziz, Al-Alim, maha mengetahui, ya dapat mengalahkan siapa saja yang membangkang. Ya, Allah itu perkasa. Orang yang berbuat maksiat, maling, ngerampok, Allah menghukum sekaligus itu bisa. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Ya, namun demikian, ini wa ghafiriz dzanbi. Ya. Nama inilah barangkali yang digunakan surat ini surat Ghafir. Ya. Pada awal ayat 3, Ghafiriz dzanbi, Allah itu maha pengampun. Ya, Allah maha penerima taubat. Ya, walaupun Allah itu tidak ada yang bisa mengalahkan, tapi sifat maha pengampunnya ini juga menonjol gitu loh. Siapapun yang minta ampun, siapapun yang meninggalkan ya perbuatan-perbuatan pembangkangan kembali pada jalan Allah, pintu taubat itu selalu terbuka. Ya, ini awal tahun, marilah kita gunakan ya, mumpung masih ada nafas yang diberikan oleh Allah pada kita, cepat-cepat ya, mumpung belum ja'a ajaluhu, mumpung belum datang ajalnya, belum datang kematian. Ya,
dalam saat yang sama, ya, selain pengampun dan penerima tobat, dia, Allah adalah sangat keras pembalasannya. Sudah diberi kesempatan kok nggak mau, ya apa boleh buat gitu ya. Ya, terpaksa diturunkan siksanya. Ya, ada peluang. Ya, siang begini cari rezeki, ada peluang kok bermalas-malasannya. Siang ini ya lalu tanpa mendapatkan rezeki kan itu. Dia pemilik karunia, Dzut Tauli, ya, yang berkuasa di alam semesta baik sekarang, kemarin maupun yang akan datang adalah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah semua nanti akan kembali. Ya, di akhir surat Zumar itu kan begitu. Ya, di mahsyar yang penentuan nasib seseorang, penentuan akhir. Kalau sekarang ada penentuan yang sementara. Oh, kamu sekolahnya ini, ya, mulai ibtidaiyah atau SD, sanawiyah atau SMP. Kemudian nanti ya dapat pekerjaan di sini jadi supir, jadi tukang sapu, jadi ya ADM pabrik misalnya, jadi bupati. Itu di dunia ini. Itu pun ada batasnya kan gitu. Ada batasnya, tidak terus. Itu Allah yang menentukan. Ya. Tapi semua pada saatnya nanti ilaihil masir, semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dilakukan di dunia yang fana ini. Ya, saya kira kata-kata satu persatu ya tobat sudah kita jelaskan sering ya. Saya kira tidak usah diulangi ya. Iqab pun itu juga sudah sering kita jelaskan ya. Ya, iqab itu terambil dari aqibah yang berarti sesudah. Ya, sanksi atau ganjaran adalah akibat dari ya, yakni akibat dari suatu perbuatan, suatu aktivitas. Sekarang ya mau ke sekolah, tadi malam sudah belajar dengan baik, ya alatnya sudah dimasukkan tas mau dibawa, itu kan ya. Nanti barangkali di hadapan Pak atau Bu Guru kalau ada pertanyaan sudah disiapkan, jadi gampang untuk ya melayani apa yang dikehendaki oleh Bapak atau Ibu Guru. Tapi kalau tidak ada persiapan, tadi malam itu begadang, ya alat-alatnya tidak dimasukkan tas, ya bangunnya kerinan lagi. Itu waktu di kelas itu dia bingung apa yang akan ya direspon kalau ada pertanyaan atau permintaan Bapak atau Ibu Guru. Ya, jadi marilah kita hidup ini dengan persiapan yang baik. Ya, insya Allah nanti nggak bingung menghadapi apapun yang terjadi, termasuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menggabung kalimat qabilit taubati, penerima tobat, dan ghafirid dzanbi, pengampun dosa, ya, dengan kata penghubung berbeda dengan syadidil iqab dan dzitauli. Ya, hal itu agaknya disebabkan karena pengabulan tobat dan penghapusan dosa seperti satu kesatuan yang menyatu ya. Jadi pengampunan dosa dengan tobat itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau orang diterima tobatnya, otomatis dosanya itu diampuni. Ya. Sedangkan yang akhir, ya, antara syadidul iqab dengan dzitauli itu berbeda karena masing-masing berdiri sendiri. Ya, mudah-mudahan kita ada kesadaran yang tinggi, walaupun Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima tobat, tapi di samping itu Allah juga syadidul iqab. Ya. Kita selalu minta perlindungan, jangankan siksa yang berat, ya siksa yang sedikit saja, mudah-mudahan kita ini dibebaskan. Ya. Kita selalu mohon hidayah dan taufiknya agar sepanjang perjalanan hidup kita ini selalu terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.